kolaborasi sama orang Jamaika, freestyle doang. Mantap. Dan itu dia penjaga hotel, bukan? Dia bukan musisi, apa? Penjaga hotel terus. Tapi orang Jamaika. Orang Jamaika, cuma isiannya wah gila, semua orang emang bisa gini kayak gitu. Kayaknya semua orang Jamaika berbakat. Iya, terus ini kan kita musik dub lagi tahap edukasi sebenarnya. Masih tahap edukasi karena kenapa orang nggak maju? Pertama orang lihat visual. Iya betul. Apa nih satu orang DJ gitu. Iya. Atau apa gitu. Jadi orang kayak udah mulai nggak terlalu ini. Kalau band kan wih rame nih, gini kayak ada di panggungnya banyak. Kita dengerin lagu luar bukannya nggak cinta Indonesia gitu. Iya betul. Justru kita bisa aja kan dengan apa perkembangan yang ada di sana kita adopsi dengan musik Indonesia atau apa kan jadi bisa lebih gitu. Cuma kalau kita stuck di sini terus ya mau sampai kapan aja gitu kan bosen juga. Gue juga denger lagu kalau gini-gini terus bosen, ntar yang ada malah jadi malas denger lagu gue. Yo, welcome back to Nahoy Channel. Kali ini gue udah bersama brother keren gue nih, Raditya Koman. Yo. Nahoy Channel. Yo. Dia salah satu musisi reggae yang sangat eksis. Dunia eksistensinya bisa dikatakan luar biasa. Dan beliau ini salah satu musisi yang berjalan. Dia lebih memilih untuk sendiri. Dia bikin musiknya sendiri. Dia bermain musiknya sendiri ketika live panggung dan tidak memilih untuk band. Nah itu kita akan mempertanyakan. Tapi sebelum kita mempertanyakan itu, kita mulai dari perjalanan awal karir dari Raditya Koman. Oke, boleh. Deh, sebelum lu bermusik di dunia reggae ya, gue pengen tahu deh, lu langsung main reggae atau sebelumnya mulai genre lain atau gimana? Dulu mah awal-awal ngeband. Gue belum main reggae sih awalnya, masih band-band SMP, SMA kan masih labil lah, masih ngikutin zaman gitu. Cuma emang udah dari dulu pengen yang unik aja sih, kayak dulu zaman-zaman masih pada nge-groove apa gitu. Akhirnya gue mainin malah kayak funky ya berarti. Dubstep yang kayak lebih nggak tahu disco ya. Iya kayak pokoknya yang pengen yang unik aja gitu soalnya bosen gue kalau ngeliat yang flat gini biasa aja. Terus akhirnya nyoba band gitu, terus akhirnya ngeband reggae juga ujung-ujungnya gara-gara ya dari dulu sih udah dengerin reggae cuma apa ya kayak baru dapat pada saat itu tuh zaman-zaman SMP SMP akhirnya dengerin reggae, boleh juga akhirnya bikin band reggae tapi masih di SMA dulu. Dulu band reggae-nya apa Rastanada ya. Rastanada. Nah, Dit, kan gua tahu kan lu waktu live musik gitu, lu ini sendiri dan megangnya keyboard gitu, ya kan ya? Iya. Controller keyboard lah bisa dikatakan itu controller apa keyboard sih? Keyboard karena gue nggak pakai laptop dan itu ya pure analog keyboard. Nah sebelum lu megang keyboard gitu, ketika lu ngeband langsung megang keyboard atau lu pegang yang lain dulu waktu ngeband pertama-tama? Dulu mah awalnya main gitar sih malah terus main gitar akhirnya pindah ke Gili, gue ke Gili terus karena pemain gitar udah banyak udah banyak. Gue cuma bawa alat DJ sama gitar dulu gue. DJ gue nge-DJ terus akhirnya ada yang butuh pemain keyboard. Akhirnya wah harus beli keyboard nih, gue jual motor beli keyboard. Baru beli 2 hari suruh main lagu 30-an lagu gitu. Terus udah akhirnya main keyboard juga. Nah, sekarang gue pengen tahu deh, kenapa lu terinspirasi untuk berkarya sendiri dan manggung pun sendiri gitu dan sampai lu jadi penyanyinya? Memang dari awalnya waktu lu ngeband sempet pernah jadi penyanyi sebelum main reggae? Pas di Bandung dulu sempet sih, di Bandung gue udah mulai sound systeman pas udah jadi penyanyi tuh ya nyanyi toasting doang gitu. Terus ya udah nyanyi juga sih, gue sempat ngebikin band reggae juga di Bandung cuma sebentar doang lah gitu. Ya gue udah mulai nyanyi di situ, akhirnya ya kebiasaan belajar bikin album juga dulu, sempet album-albuman doang sih solo apa gue apa main gitar akustik gini tapi nuansanya rada reggae folk gitu. Terus udah rilis sendiri dan yang beli juga nggak ada juga. Pokoknya buat seru-seruan aja dulu. Memang masih proses perjalanan lah pada saat itu ya. Akhirnya ya alasan paling ini sih duit sebenarnya. Misalnya kalau gue band produksi, terus gue harus ngajak ini ribet dan akhirnya kalau sendiri ya udah gue mending sendiri aja gitu, belajar aja sendiri. Hasilnya kurang bagus dan ntar aja lah itu belakangan lah pas sembari berkarya terus ya. Iya sembari berkembang kan. Nah, gitu sih. Lu terinspirasi dari mana, Dit? Bisa mulai kayak gitu?
Kalau inspirasi sih sebenarnya betul bukan inspirasi ya apa? Kondisi Oke. saat itu gue di Gili. Gue kan ngeband di Gili Iya, iya. reguleran juga segala macem. Akhirnya ya tahu sendiri daerah pariwisata. Akhirnya Iya, iya. personil-personilnya pada nikah Iya, luar iya. negeri, terus Iya. ganti gini terus. Wah pusing juga gue gini udah. Maksudnya band gue dulu di Gili udah lumayan nih, Iya. apa, lagu-lagu baru udah Iya. modern. Terus dari awal lagi gini terus udah siklusnya gitu terus Oke. kan. Terus akhirnya wah udahlah gue pengen idealis aja mainin lagu-lagu yang gue suka, dub gini. Akhirnya udah gue coba main sendiri, gue beli looper dulu, beli looper segala macem. Akhirnya udah latihan main sendiri gimana ya, masih asal-asalan cuma udah latihan. Udah akhirnya dari situ gue mutusin buat bikin Radit Ekoman aja sendiri gitu. Oke. Nah itu kan kalau di luar negeri kan dub apa ya disebutnya apa sih dia dubstep ya? Bukan dubstep bukan, juga ya? bukan, jadi lebih sound system Oh, iya, culture sound gitu. system Jadi ya. Dan ini dub itu salah satu sound system culture di dalamnya itu sebetulnya ada beberapa aliran juga kayak. oke. Oh, berarti terbelah lagi ya? Iya, ada yang main roots, ada yang main dub, ada yang main jungle, drum and bass atau stepa gitu banyak gitu. Iya, gue pernah lihat Alborosi ya. Alborosi pernah mainin ya dap-dapan begitu yang dia nggak nyanyi sebenarnya, dia malah mainin musik yang terbasnya hilang segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu tuh dia pakai alat itu sebenarnya alatnya itu mixer jatuhnya ya. Ya itu Yang kayak dirubah-rubah gitu. mixer konsol sih, Iya. konsol, jadi dari hasil recording semua masuk ke situ. Oke. Dan konsep dub emang kayak gitu dari Iya. dulu. Jadi si sound engineer ini melakukan kayak mixing live style dia sendiri. Oke, iya. Terus ini kan lagu aslinya misalnya rata gini, terus Iya. akhirnya gue matiin tiba-tiba drumnya, terus tambahin efek apa. Iya, Nah iya. dari situ udah muncul dub, jadi kayak dubbing gitu. Iya, Dubbing sebuah lagu dan jadiin musik. Iya. Dan lu kan sedikit berbeda dengan yang gue lihat ya, gitu. Karena lu lebih keyboard dan lu mainin keyboardnya secara live kan? Ya keyboardnya secara live. Keyboardnya secara live. Dan ada gak yang seperti yang tadi gue bilang seperti Alborosi gitu, bassnya dihilangin segala macam secara manual? Awalnya dulu iya, awalnya jadi awal banget gue main secara looping tuh. Cuma ya kayak tahu sendiri kan gue main live looping, kita buat drum langsung, bass langsung live. Iya. Dan kalau untuk di crowded segala macem tuh kurang karena pas perpindahan lagu kita dari nol lagi kan. Nah akhirnya gue simpan, jadi gue buat drum bass ini gue simpen di alat looper gue tuh ada. Ya gue mainin secara dub juga, tiba-tiba drumnya matiin gitu. Nah, cuma di situ juga masih ada kendala juga karena pas perpindahan lagu lagi-lagi tetap harus mati gitu. Terus akhirnya gue record live aja, jadi gue live record, gue mainin tetap juga konsepnya bass dihilangin. Iya, sama ya. Terus tapi akhirnya gue play aja supaya dari satu lagu ke lagu lain bisa enak gitu nyambungnya. Dan ya orang yang nonton juga nggak udah lagi asik-asik joget terus mati terus joget lagi kayak ya biar flow-nya enak aja sebenarnya sih. Nah untuk dari segi karya, Dit, gue pengen tahu deh, karya-karya lu pribadi itu dipegang label atau enggak sih? Nggak ada sih yang dipegang label sebenarnya. Ya. Nah kenapa nggak lu coba larikan ke label gitu? Apa memang lebih nyaman sendiri atau? Ya jujur sih lebih nyaman sendiri sih dibanding label. Dan ya kalaupun nyari label juga menurut gua harus yang benar-benar mantap kompeten ya? karena ya kayak dari segi dana apa ya mereka harus siap biayain kita. Tapi kalau ujung-ujungnya kita juga ya mending sendiri gitu. Kalau cuma buat publishing apa ya mending kita sendiri kan segala macam. Nah, Dit, gue pengen tahu deh, selama lo berkarya dengan gaya dub yang lo lakukan sampai sekarang ini gitu, ada gak sih kesulitan ketika live perform dari segi crowd? Itu kan gue pun yang ngeband gitu pernah ngerasain gimana situasi masa tuh kayaknya nggak bangkit gitu ya kan. Walaupun itu band, padahal band kan harusnya gampang buat narik, tapi gue pernah ada beberapa kali merasakan crowdnya nggak ngangkat, tapi pada akhirnya pecah juga dengan ya kita istilahnya kalau di band tuh kita memaksimalkan kita bermain dengan gaya kita segala macem supaya crowd ngangkat. Nah dari lu pribadi, lu kan sendirian nih di atas panggung ya kan, dengan itu tuh unik banget. Dan gua akuin lu termasuk berani ya, karena di Indonesia yang gua tahu paling cuma lu sama Iyalah Sky yang modelnya begitu ya. Nah gue pengen tahu deh kesulitan lu apa sih selama ini dari segi crowd dulu. Kalau dari segi crowd sih sebenarnya
ini kan kita musik dub lagi tahap edukasi sebenarnya. Oke. Masih tahap edukasi karena kenapa orang nggak maju? Pertama orang lihat visual. Iya, betul. Apa nih satu orang DJ gitu Iya. atau apa gitu. Jadi orang kayak udah mulai nggak terlalu ini. Kalau band kan wih rame nih, Iya, ini iya. kayak ada di panggungnya banyak. Iya. Nah pertama kan dari situ, terus kedua apalagi dap apaan nih kayak. Iya, itu dia. Apalagi kan sekarang ya Indonesia nih, Iya. kalau di luar mungkin beda. Kalau di Iya. luar Udah negeri waktu itu udah beda. dub reggae lagi. Apa nih pusing-pusing gitu. Iya. Ya, ada beberapa mah lumayan, ada yang Iya. tahu gini. Cuma masih ya kita sebetulnya lagi tahap edukasi, makanya dari situ cuma ya udah gue kalau mainin aja gitu. Iya, iya. Udah nggak mikir gitu ya, dia resiko juga Iya, kan. iya, Terus ya betul. gue lebih enjoy ke apa yang gue denger pas gue main aja. Jadi gue nggak orang ntar aja deh apa, Iya, yang penting gue istilahnya. main nih, udah main tuh. Ya peduli setan lu musik Iya. apa kagak Iya. gitu ya. Ya lagi tahap mengenalin kan, Iya. kenalin musik juga dan segala macem, ya udah ikutin aja gue. Oke. Nah, tapi pernah kejadian yang benar-benar sampai garing banget gitu. Pernah gak sih? Garing ya pasti pernah sih. Pernah ya, pasti ada. semua orang pernah ngalamin. Iya, pasti ada. Semua musisi kayaknya. Sebetulnya mungkin lebih kayak misalnya eventnya nggak cocok. Misalnya gue main dub di acara edukasi kampus. Oke, Atau oke, contohnya oke. contohnya aja kan ya orang kan pengennya duduk gini, Iya, jadi kan iya. nggak pengen joget Iya, gitu, dan atau dia pengennya denger aja gitu. gitar doang gitu. Ya ada juga ya, tapi kan mau nggak mau main Iya, aja iya, gitu. iya. Ya banyak sih sebenarnya kayak gitu. Nah, dari segi sound system dari musik lu kan pasti rumit sound system karena lu pasti mainan delay Iya. dan bass pun harus rasanya nonjok segala macam. Pernah gak lu nemuin sound system yang busuk dan lu harus memaksimalkan itu? Apa yang lu lakukan pada saat itu? Ya kalau busuk sebenarnya sampai sekarang masih busuk. Maksudnya gue nggak tahu ya, kalau gue kayak duh ini apa ya, kayak ada yang kurang, nggak tahu Iya, alat iya. gue yang kurang atau Iya, apa. iya. Cuma ya akhirnya ya pasti yang maksimal aja, gimana Iya. enaknya gue maksimalin aja di mixing segala macam. Oke. Terus udah akhirnya ya udah gue mainin kayak gini gitu. Oke. Nah, berarti mixingnya secara mendadak gitu ya kalau kayak Iya, gitu. Ya. bisa. Bener-bener lu pengen perform, wah ini ngakalin nih segala macam. Iya. Gitu ya. Nah, untuk ini, Dit, kenapa lu pilih keyboard yang tadinya pemain gitar gitu? Kenapa live-nya jadi keyboard? Kan di Bali aja gue pernah lihat kayak siapa ya, si Krishna, kalau lu Krishna pernah Loop, denger. iya. Ya, Krishna Loop, dia pemain gitar tapi sendirian, looper segala macam. Ya Iwanos juga ada yang main keyboard. Nah, lu kenapa milih keyboard? Apa milih keyboard tuh? Ya pertama kan di Gili gue main keyboard kan dulu. Oke. Apa. Jadi gue main gitar juga udah lupa tuh, Iya, udah iya. apa? Ya udah kaku lah istilahnya, udah kaku. Terus akhirnya gue milih keyboard, dan di keyboard tuh banyak macam-macam sound gitu apa bunyinya. Jadi Iya. nggak cuma piano atau organ, kan ada brass, Iya. ada trompet, apa seruling, angklung, Oke. gong, Iya, iya. ada banyak gitu. Jadi wah seru aja nih gini main Iya, keyboard. iya. Dan di musik dub kan elektronik juga kayaknya. Terus apa ya, lebih enak sih kalau gitar kan harus megang gitar gini terus gue sambil nyanyi. Terus kalau keyboard kan tinggal taruh aja gitu, lebih tinggal mainin aja gitu sih. Nah, gue pengen tanya deh, Dit, orang-orang kayak lu ini bisa disebut DJ kan? Atau enggak sih sebenarnya? Enggak ya? Sebetulnya enggak sih. Enggak ya? Bukan DJ, sama sekali bukan DJ. Sama Karena sekali bukan DJ ya? DJ itu kan istilahnya disc jockey. Iya. Dia sebetulnya lebih memilih lagu kan, Iya, segala milih macam. lagu dan muter ya? Ya, dan muter. Dan ini kan lagu yang gue performin, lagu yang gue buat sendiri Oke. gitu. Terus apa ya, lagu orang pun gue aransemen ulang gitu Oke. dengan style gue. Iya, iya. Dan apa ya, gue juga bingung disebutnya apa. Iya, Kayak disebutnya itu dia tuh. performer aja mungkin deh kan, performer atau lebih ya mungkin apa ya? mirip live PA tapi enggak juga. Tapi Iya. ya pokoknya itulah, gue Iya, juga nggak iya. ngerti. Tapi yang jelas semua ini tetap di budaya sound system culture Oke, sih kalau oke, di iya, Jamaika. iya. Karena yang penting kan kita bermain di sound system dan mainkan sound yang kita Iya, ini iya. kan. Nah, sound system culture itu kan lebih ke yang tadi gue bilang itu justru ya. Yang gimana? Kayak Alborosi gitu yang main-mainin. Jadi sound system culture tuh Heeh. nggak harus kayak gitu juga. Jadi Banyak ya? DJ kalau di Jamaika kan selecta ya Oke. dibilangnya, itu juga disebut sound system culture. Oke. Intinya sih lebih ke memperkenalkan lagu yang dia buat dimainkan dengan entah alat DJ, entah Oke, apa, entah oke. sound yang dia punya lah Iya, gitu. iya, iya. Dan memperkenalkan. Dan sebetulnya yang spesial di sound system culture ini
kalau nggak memainkan lagu sendiri ya dubplate gitu. Oke, ya. Jadi kalau yang nggak tahu dubplate tuh, misalnya lu punya lagu nih, lu punya lagu tapi lu bukan sound system ataupun lu sound system juga nggak apa-apa sih. Terus gue suka lagu lu nih, nah gue minta dubplate lagu dari lu. Dan lu misalnya vokalis, jadi misalnya lagunya tentang apa, dan gue misalnya Radit sound system nih, nah lu rubah lagu itu, tapi nggak keseluruhan juga, misalnya beberapa part, nah di part itu lu kayak ngasih spesial buat gue, yes this for Radit sound system, atau nyebut nama gue atau apa gitu. Jadi lagu yang gue minta ini spesial cuma bisa gue mainin gitu. Dan sebetulnya sih dubplate ini nggak dirilis harusnya ya. Oh, jadi live aja gitu ya? Ya iya, buat spesial buat si Selecta ini sendiri gitu, atau yang gue mainin ya pokoknya spesial gitu. Jadi kan kalau gue lihat pada lucu juga sih kalau beberapa orang merilis dubplate gitu, rada ya cuma nggak salah juga gue. Ya nggak peduli juga. Ya pokoknya ya kalau dubplate tuh setahu gue ya udah spesial buat si sound system ini sendiri. Oke. Jadi gini Dit, gue rada kurang nangkep soal dubplate juga itu. Dubplate itu jadi seperti apa sih sebenarnya? Jadi ya kayak yang tadi gue bilang misalnya. Jadi kayak tadi lu bilang lu minta dubplate dari gua. Dan misalnya kita contoh yang vokalis aja deh, Konrad apa santai saja esok masih ada gitu. Contohnya lagunya itu ya. Apa gue minta ke Konrad buat minta dubplate-nya gitu. Nah, dubplate-nya itu apa maksudnya? Ya dalam bentuk lagu sebenarnya. Jadi dalam bentuk lagu gue minta, cuma dia harus ngerombak. Jadi kalau gue minta lagunya doang kan itu bukan dubplate namanya sebenarnya. Itu minta doang gitu. Jadi kalau dubplate itu ada spesial, di vokalnya ada beberapa yang diganti. Misalnya si Konrad ntar dia nyebutin, yo this Radit Homan gitu, atau bebas pokoknya yang berkaitan sama sound system gue lah gitu. Kayak dia nyebut gue gini, terus akhirnya dia ngasih data, ya data pun bebas sih. Kalau yang main vinyl dulu mah pasti pakai vinyl, cuma sekarang kan udah digital ya, kirim digital, cuma kita mainin aja ntar. Jadi itu kayak pride tersendiri lah buat si sound system itu gitu. Kayak contohnya Yella Sky Sound System tuh paling banyak dubplate-nya sih di Indonesia kalau yang gue tahu ya. Yella Sky gitu. Oke. Nah, Dit, gue pengen tanya lagi soal album. Iya, sampai saat ini udah ada berapa album? Kalau pribadi, maksudnya sepanjang karir gue ya udah ada 2 sih sebenarnya. Cuma yang satu itu sebetulnya nggak dianggap juga karena nggak cuma buat iseng-isengan gitu. Terus yang serius ya satu ini doang, Truly Gili kemarin. Jadi karya gue selama tinggal di Pulau Gili Trawangan waktu itu. Nah, gue pengen tahu deh isi album dari Truly Gili itu, lu semuanya menceritakan tentang Gili atau ada yang lain juga tentang cinta di Gili atau gimana ya kan? Ya tentang semua yang ada di Gili sih. Jadi kok cinta kayaknya nggak ada ya? Ada dikit doang kan. Kayak beberapa selipan lirik, cuma lebih apa yang gue rasain di Gili aja. Apa kayak Gili Airi, gue ngerasain pas awal di Gili tuh Airi banget nih, kayak nyaman gitu, satisfied di sana. Ya, pokoknya Airi lah gitu. Terus akhirnya pas gue lihat pergerakannya di sana, perubahan, terus Babylon System udah mulai masuk, apa gedung tiba-tiba banyak banget kan kayak bangunan-bangunan gitu. Akhirnya gue bikin Building Everywhere. Terus di mana waktu itu Security Island, dulu kan di Gili nggak ada polisi tuh. Security Island dulu yang jaga Security Island, terus akhirnya diganti sama polisi karena ya ada masalah lah sama kepala desa segala macem. Ya polisi udah masuk, terus jadi kayak apa ya pakai seragam atau ini, jadi kan orang daerah pariwisata gitu. Jadi kayak jadi kelihatan kaku juga ya. Jadi sistemnya Babylon System lah gitu. Jadi terus beberapa kafe juga udah mulai nggak mementingkan kesejahteraan anak band gitu. Terus apa pengen duitnya doang gitu. Terus ya itu kan salah satu dari Babylon System. Akhirnya gue buat Naf Babylon gitu lagu gue. Terus sampai yang terakhir tuh tentang gempa sih, tentang gempa. Dan gempa ini gue nggak buat di Gili karena habis gempa kan gue ngungsi, gue ke Bandung. Nah, waktu gempa lu ada di sana? Ada, gue pas gempa gue di sana, gue saksi mata sih. Berarti ngerasain itu tsunami gak sih waktu itu? Enggak ada tsunami sih. Nggak ada ya? Peringatan tsunami, tapi ya untungnya nggak ada sih. Nah, lanjut deh. Sampai mana ya? Tadi sampai mana sih? Aku pura-pura doang. Oh iya. Dia lupa bener loh. Ya pokoknya tadi apa ya? Oh lagu buat gempa.
ya gue buat di Bandung. Jadi habis yang gue rasain di sana itu sebetulnya lagu gue kan udah selesai tuh album tuh, akhirnya 10 lagu tambah ada satu bonus orang Jamaika. Sebenarnya lagu ada banyak waktu itu, ada 14 lagu. Terus gue bawa ke Bandung, tadinya mau mixing mastering, terus akhirnya buat lagu Gempa deh satu lagi. Terus akhirnya gue buat, dan akhirnya gue pilih 10 lagu doang waktu itu, 10 lagu sama satu ini yang kolaborasi sama orang Jamaika, freestyle doang. Mantap. Dan itu dia penjaga hotel, bukan dia bukan musisi, penjaga hotel. Terus tapi orang Jamaika. Orang Jamaika, cuma isiannya wah gila, semua orang emang bisa gini kayaknya. Kayaknya semua orang Jamaika berbakat. Iya, terus udah gue masukin album, gue tanya dia gimana nih gue masukin, akhirnya gue masukin. Udah akhirnya lagu Gempa itu jadi lagu terakhir lah, kayak pas gue rentetin ya kayak penutupnya selama gue di Gili. Gue habis Gempa kan gue juga pindah nih, terus akhirnya udah gue lagu terakhir itu Seketika judulnya kan, tentang gempa di sana. Gitu. Nah ini udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, Dit. Pertanyaan terakhir. Nah tadi kan lu bilang yang lu mainkan ini masih bentuknya dalam edukasi ya. Yang sekarang lagi lu kejar. Apa sih harapan lu ke depannya? Harapan ke depannya dengan edukasi yang sedang lu buat ini? Yang jelas sih pengennya sih banyak yang mainin dub juga sih. Mungkin rada aneh nih karena masih banyak, kalau gue lihat ya masih banyak yang nganggep saingan gitu. Kalau makin banyak yang muncul loh, tersaingi apa. Kalau gue malah seneng, gue pengen ada entah yang baru lagi yang mainin dub lagi gitu. Jadi rame, ya gue tinggal berkarya aja, terus tinggal ini dia kan makin enak gitu, dapet makin sebar, terus ya otomatis siapa tahu yang nonton jadi rame juga kan, jadi enak gitu main. Karena pada prinsipnya kalau komunitas itu nantinya terbentuk dengan sendirinya, ya job pasti akan berdatangan banyak. Ketika makin banyak orang tahu kalau dub itu seperti ini gitu, dan banyak orang yang suka, ya pasti job akan berdatangan. Walaupun yang nantinya jadi orang yang mainin dub itu banyak. Iya benar. Ya intinya semoga pada bukan semoga sih, jadi paling enggak cobalah buat yang lain nih dengerin beragam musik Jamaican sound yang lain gitu. Jadi nggak cuma reggae yang gini-gini doang yang ada di Indonesia doang. Jadi kita dengerin lagu luar bukannya nggak cinta Indonesia gitu. Betul. Justru kita bisa aja kan dengan perkembangan yang ada di sana kita adopsi dengan musik Indonesia atau apa, kan jadi bisa lebih gitu. Cuma kalau kita stuck di sini terus ya mau sampai kapan aja gitu kan, bosen juga. Gue juga denger lagu kalau gini-gini terus bosen, ntar yang ada malah jadi malas denger lagu gue. Intinya gitu sih, lebih coba dengerin yang baru-baru gitu ya. Indie juga banyak kok, dan sebetulnya itu nggak jelek juga, cuma mungkin ya karena masih indie atau dana terbatas sampai soundnya jadi kurang, ya itu nggak masalah. Yang penting kita support aja kalau ada musik-musik baru gitu dengan mendengarkan kan. Ya itu ya guys ya, kita sudahi obrolan kita dengan salah satu musisi keren yang ada di samping gue, Radit Ekoman. Itu perjalanan dia dan cita-citanya dan motivasinya semua udah kita pertanyakan. Dan Dit, lu punya channel YouTube juga ya, Dit? Ada channel YouTube gue, Radit Ekoman, ECHOMAN. Nah terus Instagram, Dit? Instagram sama juga, cuma ditambahin titik @radit_ekoman. Nah itu jangan lupa subscribe dan follow ya guys ya. Dukung terus Radit Ekoman. Dukung juga Nahoi Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen semuanya. Thank you. Yo. Yang udah nonton thank you, Bray. Thank you.